Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Ridho dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A semester 3. Sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tafsir Bayanil Quran Karim karya Aisyah Abdul Rahman atau yang lebih sering kita kenal Bintu Syati. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sedikit biografi dari Bintu Syati. Nama lengkap beliau adalah Aisyah Abdul Rahman Bintu Syati. Tetapi beliau jauh lebih dikenal dengan nama penanya, yaitu Bintu Syati. Beliau lahir pada tanggal 6 November 1913 di Dumyat, dan beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada 1 Desember 1998 karena suatu penyakit tertentu. Ayah beliau merupakan tokoh suf sekaligus guru teologi di Dumyat, namanya Syekh Muhammad Ali Abdul Rahman. Kita langsung ke riwayat pendidikan beliau. Riwayat pendidikan beliau, pendidikan dasar dan menengah. Madrasah dasar yang diajar oleh Syekh Mursi di Bahum, di desa ayahnya. Kita lanjut ke pendidikan tinggi beliau, Universitas Fuad I, yang sekarang tuh namanya Universitas Kairo. Fakultasnya Fakultas Sastra, jurusannya Bahasa Arab. Setelah beliau menempuh sarjana di Universitas Kairo, beliau tuh melanjutkan program sarjana juga di Universitas Kairo tersebut hingga gelar doktoral, yaitu PhD atau PhD. Karya-karyanya beliau yang pertama itu ada At-Tafsirul Bayanil Quran Karim. Yang kedua, yang kita lagi bahas sekarang, yang kedua ada Al-Quran wa Al-Tafsir wa Asri. Yang ketiga ada Nisa An-Nabi radhiyallahu anhum. Yang keempat ada Al-Hayah Al-Insaniyah Inda Abi Ala. Yang kelima ada Qiyam Hadisah Lil Adabil Arabi Al-Qadim Al-Mu'asir. Dan masih banyak lagi karya-karya dari beliau. Kita langsung masuk ke identitas tafsirnya beliau yang kita lagi bahas sekarang. Kita tafsir karya monumental Bintu Syati, At-Tafsir Al-Bayanil Quran Karim itu terdiri dari 2 jilid yang membahas 14 surah pendek dari juz amma. Jilid pertama terbit tahun 1962 dan dicetak ulang pada 1996 dan 1968, sementara jilid kedua terbit tahun 1969. Latar belakangnya beliau menulis tafsir ini muncul dari kegelisahan Bintu Syati, karena kebanyakan mostly mufasir tuh menulis tafsir karena kegelisahan para beliau-beliau tersebut gitu loh. Jadi kayak Masya Allah ya, gelisahnya para mufasir tuh nulis tafsir, sedangkan kita apa? Kalau di compare ya jauh sih, seperti itu. Nah, lanjut ke laptop. Penulisan tafsir ini muncul dari kegelisahan Bintu Syati terhadap kurangnya pendekatan sastra Arab dalam penafsiran Al-Quran, dominasi taklid dalam tafsir, dan dorongan dari metode pembaruan yang diajarkan oleh suaminya yang bernama Amin Al-Khuli. Jadi suaminya ini berperan penting untuk adanya tafsir ini gitu. Selanjutnya ada keunggulan dan juga kelemahan. Pasti di setiap karya, di setiap tulisan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau tafsir ini nih, keunggulannya itu kontribusi terhadap ilmu tafsir modern, seperti memberikan pendekatan yang relevan, realistis melalui analisis tekstual semantik yang diadopsi mufasir modern secara holistik, yaitu utuh. Nah, selain kelebihan, ada kelemahannya juga nih. Kelemahannya kurang konsisten dengan metode tematik karena lebih menekankan pada analisis semantik yang tadi ada di keunggulannya. Hal ini membuatnya dikritik karena tidak konsisten antara teori dan praktik. Seperti itu. Ya kurang lebih seperti itulah.
keunggulan dan kelemahan dari tafsir beliau. Ya, jadi segitu saja penjelasan singkat tentang karya tafsir beliau. Kesimpulannya adalah tafsir beliau tuh tafsir yang sangat monumental dan banyak juga kontribusinya terhadap penafsiran-penafsiran yang ada di zaman modern kontemporer sekarang gitu. Dan masih relevan juga untuk dipakai dalam keadaan yang sekarang seperti itu. Karena tafsir beliau itu masuknya ke tafsir kontemporer. Jadinya karena tafsir kontemporer yang juga modern, jadi masih tetap relevan terhadap perkembangan zaman yang akan datang seperti zaman sekarang ini. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan singkat tentang tafsir Bayanil Quran Karim karya Bintu Syati. Sebelumnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Muhammad Rashid Ridho dari EATA semester 3. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.